Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat. Kali ini bersama dengan Bu Ajeng kita akan belajar matematika, materi kelas 8 dengan judul Sistem Persamaan Linier Dua Variabel atau yang sering disingkat dengan S, P, L, D, V. SPLDV. Nah, topik besarnya di sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDV. Tapi sebelum kita kenalan dengan SPLDV, pertama kita kenalan dulu dengan PLDV, yaitu persamaan linier dua variabel. Bedanya apa? Bedanya di sini nggak ada kata sistem. Kalau PLDV udah kenal, lanjut kita kenalan dengan sistem persamaan linier dua variabel, udah masuk ke SPLDV. Kalau SPLDV udah kenal, lalu kita akan belajar untuk memodelkan masalah ke bentuk SPLDV. Yuk kita langsung mulai aja belajar bareng-barengnya. Yang pertama, kita belajar tentang persamaan linier dua variabel atau PLDV. Apa itu PLDV? PLDV adalah persamaan yang memiliki dua variabel. Di sini Bu Ajeng pakainya variabel X dan Y, dan masing-masing variabel tersebut berpangkat 1. Yang perlu anak-anak tahu adalah kalau Bu Ajeng nulis X, ini sama aja sebenarnya dengan X pangkat 1. Kalau Bu Ajeng nulis Y, ini sama juga dengan Y pangkat 1. Jadi pangkat 1 itu seringkali nggak ditulis. Gitu ya. Nah, contoh PLDV itu seperti apa? Nih, contohnya yang pertama, 4X plus 2Y sama dengan 8. Jadi, di sini variabelnya ada 2, ada X dan Y, dan pangkatnya masing-masing 1. Contoh kedua, 4X min Y plus 9 sama dengan 0. Fokus ke variabelnya ya, di sini ada 2 dan masing-masing pangkatnya 1. Lalu yang contoh ketiga, 2X sama dengan 3Y min 7. Di sini variabelnya juga 2, ada X dan Y dan pangkatnya masing-masing 1. Lalu contoh terakhir adalah 3X plus 1/4 Y sama dengan 12. Pecahan nggak apa-apa? Nggak apa-apa, yang penting variabelnya 2. Variabelnya 2 dan pangkatnya masing-masing 1. Sama satu lagi, yang namanya persamaan itu pasti tandanya di sini pakai sama dengan. Oke, jelas ya sampai sini. Sekarang kita bahas SPLDV atau sistem persamaan linier dua variabel. Apa itu? Sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDV adalah dua buah PLDV. Jadi, dia disusun oleh dua buah PLDV yang memiliki penyelesaian sama. Contohnya gimana? Nah, SPLDV biasanya ditulis seperti ini. Ini di sini ada dua buah PLDV. PLDV pertama 3X plus 5Y sama dengan 7. Dan PLDV kedua 2X min 3Y sama dengan 11. Nah, dua buah PLDV ini punya penyelesaian yang sama loh. Penyelesaiannya adalah 4, min 1. 4-nya ini X-nya, min 1-nya adalah Y-nya. Coba kita cek ya. Kan di PLDV pertama itu kan 3X plus 5Y ya. Sekarang coba kita masukkan X-nya, kalau diganti ini 4, Y-nya diganti min 1, hasilnya ketemu 7 atau bukan. Jadi ini 3X sama aja 3 kali 4 plus 5 kali Y-nya min 1. Sama dengan 3 kali 4, 12 plus min 5. Sama aja 12 min 5. Ketemu 7. Ternyata hasilnya 7. Di sini berapa 7? Berarti kan benar ya. Kalau ini penyelesaiannya 4 sama min 1. Kita coba yang kedua. 2X min 3Y. Sama dengan 2 kali X-nya 4. Min 3. Y-nya diganti min 1. Sama dengan 2 kali 4, 8. Min 3 kali min 1, min 3. Berarti ini sama aja 8 plus 3. Ketemu sama dengan 11. Ternyata sama nih, 7 sama 11. Di sini juga 7 sama 11.
Benar kan? Berarti 2 PLDV ini penyelesaiannya 4 sama min 1. Berarti ini disebut dengan sistem persamaan linear 2 variabel. Udah jelas ya? Sekarang kita analisis yuk mana yang merupakan PLDV. Sebenarnya syaratnya sama kayak tadi yang PLDV. Terdapat 2 variabel X dan Y dan variabelnya berpangkat 1. Jadi ini belum sampai kita ngecek jawabannya berapa, belum ya. Ciri-ciri umumnya dulu 2 variabel dan pangkatnya 1. Yang pertama, variabelnya berapa ini? Variabelnya 2 ya, cuman ada X dan cuman ada Y. Berarti bener nih kalau ini SPLDV. Lalu yang kedua, di sini coba lihat variabelnya ada berapa? Cuman X sama Y. Ternyata variabelnya cuma ada 2. Pangkatnya berapa? Pangkatnya ternyata masing-masing 1. Ya udah, berarti ini SPLDV. Contoh yang ketiga. Variabelnya juga cuma 2 nih. X sama Y. X sama Y. Pangkatnya berapa? Pangkatnya 1. Ya udah, berarti ini SPLDV. Terus contoh yang keempat. Oh, ini pecahan. Setengah X plus 1/4 Y sama dengan 4. 1/3 X plus 3/4 Y sama dengan min 1. Tapi nggak usah fokus ke pecahannya ya, kita fokus ke variabelnya aja. Di sini ada 2, cuman ada X dan cuman ada Y. Pangkatnya berapa? Pangkatnya 1, berarti ini SPLDV. Terus contoh yang kelima, ini ada XY min 2Y sama dengan 2. Variabelnya ini ada 2 ya, ada X sama ada Y. Ini ada X, ada Y. Tapi di sini kok ada perkalian antar variabel. Terdapat perkalian antar variabel. Kalau di SPLDV ini nggak boleh. Jadi variabelnya harus berdiri sendiri-sendiri. Karena ini berdirinya nggak sendiri, ini dikalikan, berarti ini bukan SPLDV. Contoh yang terakhir. Ini variabelnya 2 ya. Benar, variabelnya 2. Di sini juga 2, ada X sama Y. Tapi X-nya kok ini jadi penyebut. Jadi ada variabel yang menjadi penyebut. Kalau di SPLDV nggak boleh nih jadi penyebut. Maka ini bukan SPLDV. Jelas ya? Jadi di samping variabelnya 2 dan variabel berpangkat 1, jangan sampai variabelnya itu saling dikalikan atau jadi penyebut. Itu nggak boleh kalau di SPLDV. Jelas ya? Kita lanjut memodelkan masalah ke bentuk SPLDV. Yuk kita amati bareng-bareng masalah yang pertama. Berikut ini adalah catatan pembelian di koperasi sekolah. Ana membeli 4 buah buku dan 2 buah pensil, harganya 17.000. Benny membeli 2 buah buku dan 1 pensil, harganya 13.500. Gimana cara memodelkannya ke bentuk SPLDV? Langkah pertama, kita misalkan dulu. Misalkan. Apa yang dimisalkan? Yang dimisalkan adalah harga, karena di sini konteksnya harga. Berarti harga sebuah buku kita misalkan dengan X. Lalu harga sebuah pensil ya. Sebuah pensil kita misalkan dengan Y. Nah, model matematikanya gimana? Model matematika. Ana itu kan beli buku 4. Padahal harga sebuah buku X, berarti dia mesti bayar 4 kalinya X. Dia juga beli 2 pensil, berarti plus. Karena harga sebuah pensil Y, berarti dia mesti bayar 2Y. Ternyata yang dibayar totalnya adalah 17.000. Lalu yang kedua, Benny beli 2 buku. Karena harga sebuah buku X, maka dia mesti bayar 2X. Dia juga beli sebuah pensil. Karena harga sebuah pensil Y, maka dia mesti bayar 1Y. Dan ternyata total yang dibayarkan adalah 13.500. Ya, jadilah ini model matematikanya. Kita lanjut contoh yang kedua ya, biar makin paham.
Pada sebuah tempat parkir, terdapat mobil dan sepeda motor sebanyak 220 buah. Tarif tiket parkir untuk setiap mobil adalah Rp2.000 dan untuk sebuah sepeda motor adalah Rp1.000. Hasil pungutan parkir seluruhnya adalah Rp290.000. Langkah pertama memodelkan seperti tadi, kita misalkan dulu. Apa yang dimisalkan? Di sini kan banyaknya mobil kita nggak tahu berapa, banyaknya motor kita juga nggak tahu berapa. Nah, itu yang kita misalkan. Jadi, banyaknya mobil itu kita misalkan sebanyak X buah. Lalu banyaknya motor berarti kita misalkan jadi apa? Banyaknya motor sama dengan Y buah. Kita kan nggak tahu X-nya berapa, Y-nya berapa. Nah, lalu model matematikanya adalah, kita lihat lagi kalimatnya. Mobil dan sepeda motor ada sebanyak 220 buah. Berarti mobilnya ada X buah, ditambah motornya ada Y buah, ternyata ketemu totalnya 220 buah. Lalu PLDV yang kedua, kita lihat kalimat selanjutnya. Tarif tiket parkir untuk setiap mobil adalah Rp2.000, padahal di sini ada X mobil. Berarti total pemasukan dari mobil itu nanti ada 2.000 dikali X. Tambah untuk sebuah sepeda motor adalah 1.000, padahal di sini motornya ada Y, berarti nanti pemasukannya adalah 1.000 kali banyaknya motor, yaitu Y, 1.000 Y. Ternyata yang masuk adalah 290.000, berarti di sini sama dengan 290.000. Nah, jadilah model matematikanya seperti ini. Kita lanjut contoh yang ketiga. Ukuran panjang sebuah persegi panjang adalah 3 cm lebihnya dari lebarnya. Keliling persegi panjang tersebut adalah 22 cm. Jadi ini ceritanya ada sebuah persegi panjang. Panjangnya kita misalkan dengan X cm, lalu lebarnya kita misalkan dengan Y cm. Kita lihat kalimat yang pertama. Ternyata panjang dari persegi panjang adalah 3 cm lebihnya dari lebarnya. Atau panjang sama dengan lebarnya ditambah 3 cm. Karena panjangnya itu X, berarti X sama dengan lebar tambah 3, Y plus 3 cm. Jadi yang pertama kita punya X sama dengan Y plus 3, atau ada juga yang nulis gini, Y-nya ini pindah ke ruas kiri. Y pindah ke ruas kiri jadi negatif, berarti X min Y sama dengan 3. Sama aja ya atas bawah. Lalu kalimat yang kedua, keliling persegi panjang tersebut adalah 22 cm. Ingat gak rumus keliling itu apa? Di sini keliling sama dengan 22 cm. Keliling rumusnya adalah 2 kali panjang tambah 2 kali lebar sama dengan 22. Ini semuanya bisa dibagi 2 ya. Boleh dibagi 2, ini jadi 2P per 2 plus 2L per 2 sama dengan 22 per 2. Ini bisa dicoret ya, tinggal P. Ini juga bisa dicoret tinggal L. 22 bagi 2, 11. Karena panjangnya itu di sini X, berarti ini bisa ditulis X, lalu lebarnya adalah Y, berarti bisa ditulis Y. X plus Y sama dengan 11. Jadi nanti model matematikanya adalah X min Y sama dengan 3 dan X plus Y sama dengan 11. Tinggal satu contoh lagi kita bahas sekalian ya. Yang terakhir. Umur Pak Andi 5 kali lebih tua dari umur Bani. 9 tahun yang akan datang, umur Pak Andi 3 kali lebih tua dari umur Bani. Ini kan konteksnya umur ya, maka nanti yang dimisalkan ada 4 nih kalau di sini. Pertama,
Yang pada kalimat pertama ini menunjukkan umur yang sekarang, maka yang dimisalkan adalah umur Pak Andi sekarang itu dengan X tahun ya, berarti X tahun. Lalu umur Bani sekarang kita misalkan dengan Y tahun. Lalu lihat kalimat kedua, ada kata 9 tahun yang akan datang. Berarti kita perlu memisalkan juga umur Pak Andi 9 tahun yang akan datang. Karena umur Pak Andi sekarang adalah X, berarti kalau 9 tahun yang akan datang jadi X ditambah 9. Lalu umur Bani 9 tahun yang akan datang berarti jadi Y plus 9. Baru kita modelkan matematikanya ya, model matematikanya. Kita perhatikan konteks kalimatnya lagi. Umur Pak Andi, ini sekarang ya, umur Pak Andi 5 kali lebih tua dari umur Bani. Umur Pak Andi X, sama dengan 5 kali lebih tua, berarti 5 kali lebih tua dari umur Bani, 5 kali Y, atau X sama dengan 5Y. Ini bisa juga 5Y dipindah ke ruas kiri, jadi X min 5Y sama dengan 0. Gini juga boleh, ini sama aja. Lalu yang kedua, 9 tahun yang akan datang. Berarti nanti pakainya ya X plus 9. 9 tahun yang akan datang, umur Pak Andi 3 kali lebih tua dari umur Bani. Berarti jadi X plus 9, kan ini umurnya Pak Andi 9 tahun yang akan datang. Sama dengan 3 kali lebih tua dari umur Bani. 3 kali umur Bani 9 tahun yang akan datang, Y plus 9. Jadi 3 kali Y plus 9. Kita jabarkan jadi X plus 9 sama dengan 3 kali Y, 3Y, 3 kali 9 plus 27. 3Y-nya geser ke ruas kiri, jadi X min 3Y. Sama dengan 27, ini 27 ya, udah di ruas kanan. 9 dari ruas kiri ke ruas kanan, jadi min 9. Berarti ini jadi X min 3Y sama dengan 18. Berarti modelnya matematika SPLDV-nya adalah X min 5Y sama dengan 0 dan X min 3Y sama dengan 18. Atau kalau pakai yang atas tadi, X sama dengan 5Y dan X min 3Y sama dengan 18. Ini sama aja ya. Ya, ini sama aja. Bisa ini boleh, ini boleh. Nah, materinya selesai. Pertemuan kali ini cukup sekian dulu ya. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat belajar, terus pelajari materinya dengan baik supaya kalian bisa paham ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.